Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai di mana keberadaan Aep dan langkah selanjutnya dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami telah terhubung dengan Nikolai Aprilindo, pengacara 5 terpidana kasus Vina, serta Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Bang Niko, Pak Arianto. Selamat malam, Mbak Valeri. Selamat malam, Pak Niko. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke Bang Niko terlebih dahulu. Bang Niko, tanggapan dari tim kuasa hukum dengan Aep yang tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya. Ya, bagi kami keberadaan Aep itu bukan hak kami untuk mencari, tapi itu nanti merupakan hak dari kepolisian untuk mencari keberadaan Aep. Karena apa? Aep ini merupakan saksi kunci yang pertama kali melaporkan tentang para tersangka, waktu itu masih tersangka, kepada Ibtu Rudiana. Dan 11 nama tersangka itu dilaporkan oleh Aep kepada Ibtu Rudiana, kemudian 8 orang diadili, 3 orang menjadi DPO. Nah, ini menjadi permasalahan. Yang kedua, dari awal saya pernah sampaikan bahwa patut diduga orang yang pertama melaporkan itu adalah merupakan selain saksi kunci, dia juga patut diduga sebagai seorang pelaku, tapi dengan berbagai alibi atau siasat, dia seolah-olah melaporkan terjadi sesuatu kejadian dan dia mengetahui itu. Padahal patut diduga dia seorang pelaku juga dari kelompok tertentu itu. Nah, oleh karena itu, berkali-kali saya sampaikan, untuk pihak penyidik, dalam hal ini kepolisian baik Polda Jabar maupun Polres Cirebon, untuk memeriksa kembali Aep. Dan saya juga lebih meyakinkan apabila kasus ini ditarik oleh Mabes Polri dan diperiksa oleh Mabes Polri. Manakala langkah-langkah hukum telah kami lakukan, misalnya dengan kami akan mengajukan PK. Jadi penyidikan kembali itu, bila PK sudah dilakukan, sudah ada putusan PK, maka apapun putusan PK itu harus ada political will dari Kepolisian RI, dalam hal ini Barreskrim, untuk melakukan semacam penyidikan kembali kasus ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, baik, Bang Niko, kita tahan dulu Bang Niko, saya langsung ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi poinnya adalah polisi wajib mencari Aep. Ini apakah tidak ada transparansi begitu dari pencarian polisi terhadap Aep ini? Kalau saya lihat ya, dengan kekalahan kemarin di pra-peradilan kemarin, seperti yang dikatakan Kapolri juga, kita masih akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Itu pasti sekarang polisi lagi berunding ini. Dengan kekalahan pra-peradilan ini, apa yang harus dilakukan. Tapi kalau menurut perhitungan saya, gitu ya, dengan kekalahan pra-peradilan ini, itu merupakan suatu koreksi ya, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh dia yang sudah diyakini benar, ternyata dianggap tidak sah. Itu kan. Dan ini saya lega dengan putusan itu, karena apa? Akhirnya apa yang dipertanyakan, kemudian ditanyakan masyarakat itu akhirnya kan lebih jelas sekarang. Oh, ternyata tindakan polisi itu dianggap tidak sah. Tetapi putusan peradilan ini bukan berarti bahwa si Peggy yang ditangkap kemarin itu tidak bersalah, bukan. Hanya tidak sah untuk dijadikan tersangka. Nah, dengan adanya itu, maka kemudian itu saya dulu kan mengusulkan gonjang-ganjing ributnya mengenai masalah berita Vina ini dan kasus 2016 itu adalah akibat daripada putusan yang dianggap katakanlah pengadilan sesat kan gitu, ditunjuk gitu. Sehingga publik itu meragukan keterangan itu. Dan sekarang kemarin melonjak kepada Peggy juga publik juga curiga kan itu salah itu. Nah, sekarang sudah terbukti ternyata salah tangkap katanya gitu ya. Dan sekarang Peggy sudah dinyatakan harus dihentikan penyidikannya. Nah, kemudian kalau untuk polisi apakah kemudian bagaimana langkahnya? Kalau menurut perhitungan saya ya lihat nanti hasil PK. Kalau PK ini kan sudah diajukan PK itu daripada korban ya. Entah siapapun yang mengajukan, nah itu saya lega karena
itulah jalan satu-satunya untuk mengkoreksi pengadilan sesat dalam tanda petik itu hanya melalui PK. Nanti kalau PK itu kemudian berhasil, ya salah satu berhasil atau semuanya berhasil, itu akan menunjukkan bahwa ternyata kinerja Polri yang dulu tahun 2016 itu, yang dulu saya nilai 100, itu ternyata 0 nilainya kan gitu. Nah, konsekuensi daripada kalau itu dipatahkan, maka polisi harus penyidik harus melakukan sidik ulang. Nah, itu sidik ulangnya itu kalau menurut saya sih mau dilakukan oleh siapa aja, tapi kewajiban daripada polisi harus melakukan sidik ulang karena putusan yang dulu dianggap tidak benar kan gitu. Hanya ya sekarang ya warning yang dulu itu kan dulu dianggap karena polisi kan waktu itu membuktikannya tidak menerapkan scientific crime investigation. Nah, besok ini seandainya PK-nya berhasil, maka polisi harus menyidik ulang dengan memanfaatkan semua bukti-bukti yang kuat, pakai scientific crime investigation sehingga tidak bisa dipatahkan kebenarannya gitu. Itu kira-kira jalan yang kira-kira akan ditempuh oleh penyidik gitu. Oke, PK ini akan menjadi pembuktian nilai dari kinerja kepolisian begitu ya Pak Arianto. Ya, Saya kembali ke Bang Niko. Bang Niko, kalau dari tim kuasa hukum sendiri bagaimana persiapan menjelang PK 5 terpidana? Kami sudah siap dan kami segera akan mengajukan PK itu. Dan yang diawali dulu dengan rekan pengacara dari Saka Tatal, Farhad Abbas dan teman-teman. Mereka sudah mengajukan lebih dahulu dan tanggal 24 Juli ini akan dilakukan sidang PK. Dan kami juga akan bersinergi untuk mengajukan PK yang sama, di mana kami akan melakukan berbagai bukti, memberikan berbagai bukti baru tentang kasus ini, kasus posisinya, siapa tersangkanya, siapa yang berbuat apa. Nah, itu kami akan mengajukan itu. Sehingga segala sesuatu yang akan kami lakukan itu tidak keluar dari koridor hukum. Kami tetap pada koridor hukum. Jadi PK yang akan kami lakukan ini, seperti kata Pak Arianto tadi, kita ingin mengkoreksi apakah putusan itu merupakan putusan peradilan sesat atau putusan itu memang putusan yang sebenarnya. Itu kami koreksi di situ. Dan yang kedua yang perlu kami koreksi adalah apakah betul para 8 terpidana termasuk Saka Tatal yang sudah bebas itu, apakah betul mereka sebagai pelaku? Termasuk yang dikatakan tadi Peggy alias Peron. Nah, mengenai pra-peradilan yang kemarin, Bang Nikolai, Pak Arianto, mohon maaf kita akan kembali lanjutkan dialognya tapi usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami di iNewsroom.